Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seza Rifsa Hadi Anugrah. Saya dari mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika FTKI dari Sistem Informasi. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS RPLSI Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R04, tugas UAS. Baik, langsung jawabannya aja. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Maka jawabannya yaitu contoh dan pengertian real object oriented adalah sebuah objek orientasi yang menjelaskan sebuah objek pada kasus tertentu. Contohnya dalam kehidupan itu seperti mobil, motor, dan perahu. Contoh function object oriented adalah sebuah fungsi dari objek yang diorientasi atau dijelaskan sesuai fungsinya. Contoh, motor digunakan untuk berjalan. Berjalannya di mana? Di daratan. Perahu digunakan juga untuk berjalan, cuma beda yaitu berjalan di air. Lalu contoh berikutnya, contoh dalam ilmu komputer yaitu fungsi website. Web berfungsi untuk mencari atau membuka menu lain pada web tersebut. 2. Contoh dari preventive maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, umumnya secara periodik, di mana sejumlah tugas pemeliharaan seperti inspeksi, perbaikan, penggantian, pembersihan, pelumasan, dan penyesuaian dilaksanakan. Contohnya, routine maintenance, kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin. Contohnya lagi yaitu pembersihan fasilitas atau peralatan atau pelumasan. Yang kedua ada perfective maintenance, yaitu adalah ketika pengguna sistem atau stakeholder merubah requirement dari sistem yang kita bangun. Contoh misalnya kita membuat software untuk aplikasi yang dapat menghapus gambar dengan skala atau ukuran yang kecil, tapi diperbarui oleh orang yang baru dengan user yang baru dengan dapat menghapus gambar dengan skala atau ukuran yang lebih besar atau bahkan sangat besar sehingga lebih efisiensi dalam hal waktu. Yang ketiga di sini ada istilah dari quality of design adalah yaitu kualitas dari desain yang dapat membuat orang tertarik dengan apa yang mereka lihat dan pastinya mudah untuk diterima mata dengan cara menaruh objek yang tertata dan juga campuran atau gradasi warna yang cocok dan sebagainya. Yang kedua ada quality of conformance, yaitu kualitas dari kinerja atau karakteristik utama dari suatu desain. Misal, warna yang dominan biru berarti sesuatu yang sejuk dan menenangkan. Lalu warna merah adalah warna yang menunjukkan tentang semangat, keberanian, dan kegigihan. Putih adalah warna netral dan warna yang mempunyai arti dari kesucian. Kurang lebih seperti itu contohnya. Quality of control, yaitu kualitas dari kontrol yang dilakukan terhadap suatu kinerja, suatu objek. Nomor 4, pengertian atomicity dan konsistensi. Atomicity adalah masyarakat mensyaratkan bahwa setiap transaksi adalah semua atau tidak. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi menjadi gagal dan negara database yang tersisa tidak berubah. Konsistensi adalah memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai. Jika dalam transaksi tersebut terjadi kegagalan. Nomor 5, pengertian configuration item tree, yaitu menjelaskan tentang bentuk, wujud,
dan sebagainya untuk menggambarkan dari pohon, barang, atau objek. Jadi setiap objek yang dibuat atau yang dijelaskan ada turunan-turunannya. Nomor 6 yang terakhir, penjelasan tentang software configuration management plan, yaitu persiapan pembuatan rekayasa sistem untuk menetapkan dan menjaga konsistensi kinerja fungsional dan atribut fisik produk dengan persyaratan desain dan informasi operasionalnya selama masa pakainya. Baik, kurang lebih itu saja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.